Wait, ntar deh. Oke, Mbak. Maaf ya, Kak. Gak apa-apa, aman. Pin. Oke, gambarku sudah jelas deh sama suaraku udah kedengeran. Tidak. Alhamdulillah. Akhirnya. Kita udah kemarin janjinya gak bakal sampai jam segini loh ya. Tapi kamu emang Iya, pengen banget hari ini beneran jadi ya. Oke, first time kita ya. Pertemuan pertama, nah nanti kita lihat dulu seberapa jauh pengetahuan kamu mau udah mendalami tentang materi-materi SPN. Nanti kalau sekiranya materi-materinya sudah dipahami, sudah dikuasai, sudah tidak usah dibahas lagi ya kita skip saja. Kita bahas soal-soal yang sekiranya agak high level atau hot seperti itu ya yang sering keluar. Oke, yang kamu tanyakan tadi sudah tak tampung semua di ini ya dokumen. Dan itu kebanyakan bahasa Inggris ya, Dek. Itu soalnya iya. kayaknya tahun 2000. 2000 berapa ya? 2016 apa dua ribu Iya, berapa ya? oh, dua kayaknya 8. 2012-an deh, karena masih ada PKN. Soalnya PKN Iya. udah nggak ada, hanya Oh, udah nggak ada. matematika, mm, matematika, bahasa Inggris, TPA. Dan TPA Oh, itu kan sebabnya ada banyak. Sebenarnya bahasa Inggris itu masuknya ke TPA juga. Jadi TPA itu ada ya tadi sinonim, antonim, analogi, analisis, bilangan, baris bilangan, kuantitatif, peluang, dan lain-lain. Banyak. Jadi sebab TPA itu yang banyak ya. Tapi kalau iya. matematika tetap dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, kira-kira kamu yang udah kamu pelajari yang mana aja nih, Dek? Eh, mungkin kan aku tuh kan udah nonton ya yang di bimbelnya Kak Ria yang Hmm? bagian satu yang 2025. Ini kan Mm-mm. 2025 kayaknya. Gitu. Oh, berarti kamu baru berarti latihan soal dari YouTube aja ya, berarti ya? Udah dari YouTube, udah dari soalnya Kak Ria berapa ngelanjutin yang belum aku selesaiin yang paket satu. Oh, siap-siap pakai satu. Sebelumnya kamu ini lulusan fresh graduate dari SMA atau pernah kuliah, Dek? Fresh graduate dari Graduate. SMA. SMA berapa Klaten? SMA satu Jagonalan. Kata Jogonalar. Iya. Jo- Kok capek macet, macet itu deh. Bentar. Itu kemarin kan kamu ngisi ini ya. Awal-awal itu. Iya. Aku juga Klaten loh, dia aslinya. Kamu Klatennya sebelah mana? Aku Ngelangun. Oh, kamu Jogonalan ya? Jagonalan. Jogonalan. Oh, aku nggak tahu sih mana. Tapi kamu tahu nggak Iya. di Ngelangun itu? Polan Harjo. Polan Harjo kamu tahu deh. Kok macet deh? Oh, Macet pol deh. Kok ini macet banget ya? Oh, mungkin karena bentar ya, coba tak videoin. Macet pol. Oh, udah. Halo? Loh, punya macet banget sih. halo. Gerakanmu macet-macet coba ya, tak videoin. Bentar Kak, bentar. Oke. Pokoknya geraknya kayak lambat banget gitu loh pergerakannya. Padahal nggak selambat itu harusnya. Oh, berarti mungkin kena jaringan kali ya. Macet total ya. Oke. Aku pengen. So, so, gosh.
Halo Kak, Halo, nah, ini udah mantul ini. udah ya Kak? Udah, alhamdulillah lancar. Nah, lah ini beda loh, Dek. Pakai apa ini? Tadi itu kan pakai HP ya. Pakai HP itu malah Walah. jelek. Tapi tadi itu pakai laptop, dia nggak bisa masuk. Oh, ini lancar ini, bagus ini. Lancar banget dan kedengaran jelas. Oke, oke. Maaf, maaf ya Kak. Nah, iya ya. Tadi sampai apa tuh? Bicara, oh ya, kamu langkon itu pelan harus langkon delanggu tahu nggak? Tahu, tahu, tahu. Itu dari mananya di rumahmu? Kalau kemana ya? Ke masih ke timur. Jadi kalau aku Oh, di sini, dia masih ke timur lagi gitu. oh berarti deket ya? Ya lumayan sih. Berapa menit Lumayan. ya dari sini? Sama Mungkin Cokro itu loh. 45. Oh, 45 menit. Oh, oke, oke. Berarti kawan-kawan kalau menawa bisa silaturahim. Oke, Oke oke. Kak, Nah, kamu kemarin kan ada UTBK juga ya, SNBT itu kamu ikut nggak? ikut. Tapi Ikut. belum, Belum belum. rezekinya, ya. Nggak Iya. apa-apa. Kamu daftarnya di mana? Daftarnya malu. Nggak apa-apa deh, aman. Aku pengen tahu minat bakatmu di mana. Kemarin ini mau ku sebutin jurusannya atau universitasnya aja. Dua-duanya. Dua-duanya. Pilihan pertama kedua apa? Jalan pertama itu sebenarnya aku milihnya di UGM, ambil D4, Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar. Terus yang kedua itu ambil di UPN, aku ngambilnya Teknik Geofisika. Oh, kayaknya kamu pengen ini banget ya, ngukur banget ya, Dek. Iya, sebenarnya aku tuh minatnya tuh ke teknik sih, tapi karena UTBK-nya udah gagal, jadi aku memilih untuk berputar arah. Enggak, ya itu bagus. Maksudnya kamu benar-benar permetaan lah istilahnya, pemetaan teknik yang fokusnya untuk mengukur atau mengenai ke bidang pertanahan ya mungkin ya. Emang kamu Iya, apakah ada bapak, ibu atau siapa saudara yang di situ, Dek? jujur nggak ada sih. Tapi sebenarnya awal mula minat di situ tuh karena eh, kan ada saudaraku yang kerja di pertambangan, jadi kayak Hmm. berminat aja gitu. Bener, pertambangan kan berguna banget juga ya, tentang pertanahan juga. Kayak ngukurnya Iya, juga mereka juga pakai teodolit, juga pakai iya itu BNS, benar. mirip 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 bener. Total Station gitu kok sama pikirku ya. Iya juga ya. Oh, oh, Iya. lulusan D1 kemarin tuh aku tanya-tanya sama Wildan ya itu juga lulusan D1 dia tuh udah melancong kemana-mana kayak ke Kalimantan, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera kayak itu. Pokoknya ya malah mirip kayak orang di pertambangan gitu deh. Mungkin emang ini ya, selinier mungkin ya. Iya, iya. Oh, berarti emang ada background saudara di pertambangan ya, berarti ya. Iya, emang ada background saudara di pertambangan dan memang akunya yang emang minat gitu. Kalau orang tua nyaranin kemana sebenarnya? Sebenarnya orang tua tuh menyarankan awalnya itu di pendidikan, tapi karena aku ketolak di UTBK, jadi orang tua langsung nyuruh di Wes STPN aja gitu. Oh, lah tahu no. Lah, tak kira nggak banyak yang tahu tentang STPN loh. Tahu-tahu tetanggaku aja ada yang di STPN dan sekarang Siapa? itu iya, Siapa? Siapa? eh namanya Mbak Dian, tapi aku nggak tahu nama panjangnya siapa. Oh. Dulu ada juga Diva namanya itu dari Klaten juga kayak kamu, Dek. Dulu siswaku juga dari Klaten. Jadi kamu nanti kalau mau tanya-tanya bisa tanya-tanya Mbak Diva ini. Ya. Dulu juga dari Klaten kamu bisa tanya-tanya. Oh, baru 2026 loh. Baru aja nih Diva Klaten. Mungkin kamu gak kenal sih ya. Diva Klaten STPN 26. Berarti angkatan 26 setelahku berarti kayaknya. Ya, nanti saya tanya kan ini nanti penilaiannya itu dia kan perankingan mengenai perankingan berdasarkan provinsi kan, berdasarkan tempat kan. Dan jadi kan bisa tanya nilai yang paling aman tuh berapa. Karena kalau di sini Karanganyar dulu tuh 40 saja sudah lolos, kalau 40. Jadi itu Tuh. nanti nilainya per ini ya, bukan seluruh global atau gimana, Kak? Sebenarnya ya global, maksudnya pengennya ya senasional gitu. Tapi kan ada jatah-jatah tersendiri deh buat per provinsi itu. Nggak mungkin masa yang misal 200 besar itu Jawa semua, terus yang luar Pulau Jawa kan?
Gimana? Kan nggak mungkin toh. Hmm. Tetap ada kuota per provinsi gitu. Tapi ya itu kan kita Jawa ya tahu sendiri kalau Jawa persaingannya seketat apa ya. Iya, Jadi lebih ini ya lebih harus effort lagi. Bisa saja kita misal mendapatkan nilainya di sini ya tinggi lumayan tinggi 50 lah ya. Di timuran sana itu mendapatkan 30 saja atau 20 saja sudah terima. Nyata itu temanku juga ada yang seperti itu. Nilai sangat kecil saja sudah bisa terima. Ya jadi itu adalah kesenjangan antara pendidikan kan biasa ya. Itu. ya. Oke, yuk langsung saja kita mulai. Sebelum mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Nah, selesai. Oke, tadi pilihan keduamu mana, Dek? Kan tadi UGM, satunya apa? UPN. UPN ya? Oh, memang kamu pengen di Jogja apa gimana, Dek? Iya, karena emang nggak boleh di luar Jogja, masih boleh di dalam lingkup Solo, Semarang, Jogja itu masih boleh, tapi kalau di luar situ udah nggak boleh. Hehe. Oh, alah. Mm-mm. Tak kirain UNS. UNS kan termasuknya masih... tapi deket Jogja, deh, Klaten ya? Tapi aku pilihan ketigaku juga ngambil UNS. Oh, oh, saya pilihannya ketiga ya? Ada 4 pilihan sekarang di UTBK. Walah, empat gils. Dulu Hehe. hanya boleh dua loh. Sekarang empat ya. Oh, karena itu ya, nek menurutku terlalu tinggi sih, Di. Walaupun kita Klaten ya, tapi paling banyak pasti diambilnya ya orang-orang Jogja sana, orang-orang yang sekolahnya itu maksudnya sekolah-sekolah orang-orang yang sekolah-sekolah apa dek Iya, namanya? Kejuruan. iya, Apa? iya, iya. Yang jadi panutan itu loh, namanya sekolah apa itu? Heeh. Eh, apa ya, Kak? Sekolah yang jadi panutan itu loh. Rujukan astaga. Pengen ngomong rujukan aja sulitnya minta ampun ya. Sekolah rujukan deh biasanya kayak gitu. Kalau Klaten ya palingan yang rujukan ya itu deh kayak SMA 1 Klaten, SMA Iya, 2 SMA Klaten 1, tuh. SMA 2. Mm, mm-mm. Yang provinsi ya. Aku pun juga SMA-nya kabupaten adik. Oke, berarti udah selesai ya kamu itunya. Pendaftarannya udah selesai. Sudah. Alhamdulillah, dah karek belajar beneran Iya, ya. tinggal belajar aja. Udah kurang beberapa hari loh, Dek ya. Iya, Lihatin. Nah, saatnya kita belajar agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke, kita fokus ke pertanyaanmu dulu saja ya. iya. Nah, Oke. oke, jadi nomor 22 ini adalah eh, ini sebenarnya permainan kata semua ya, Dek. Mau bilang grammar juga kita nggak perlu menghafal teknik grammar yang sebanyak itu. Jadi tidak perlu ya kita. Kayak orang-orang native pun juga tidak terlalu segrammar itu. Kayak kita ngomong bahasa Indonesia aja kan kita nggak terlalu seformal itu loh. Istilahnya yuk tahu aja lah yang cocok yang mana gitu loh ya. Sampai yang sekiranya biasa diperlukan. Jadi untuk bahasa Inggris menurutku cukup kamu paham vocabulary-nya, paham artinya itu udah cukup. Karena nanti soalnya juga gak banyak-banyak. Nah, untuk nomor 22, kamu nanti tanyanya 22 sampai 32 ya? Atau Iya. ya, itu yang kamu bingungin yang mana, Dek, BTW? Jadi apa sih bedanya not to tell sama to not tell? Oh, ini ya. Oh, oh, oh. Oke, oke, kita baca dulu aja deh. Oke. Nomor 22, please don't tell anyone what happened. Nah, terus Shera said to me. Shera asked me blah 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 anyone what dalam kurung had happened. Nah, berarti ini kan kak terjemahannya ya. Berarti tolong jangan ceritakan kepada siapapun apa yang terjadi. Shera berkata itu seperti itu. Terus Shera bertanya, nah isinya apa? Berarti kalau di situ kan udah digarisbawahi adalah had. Kalau ada had sama happened ya ini ya. Ini kan verb 2 ya. Verb 2 Iya. atau verb 3. Yang pasti kalau ada had kan verb 3 berarti kan. Iya. Nah, berarti Shera memintaku
Don't tell, not to not tell, not telling. Shera, ask me. Pilihanmu BC ya? Iya, Atau apa? iya BC aja sih. BC. Oke, kalau pembahasannya tadi itu adalah not to tell. Nah, kenapa not to tell? Jadi, Shera ask me not to tell. Tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah terjadi. Nah, ini adalah kalimat yang Sarah bertanya kepadaku. Bertanya. Berarti itu adalah kalimat tidak langsung. Karena Sarah tidak mengatakan itu secara petik ya. Nah, itu kan dia mewakili. Sarah berkata kepadaku, not to tell. Nah, not to tell. Tidak menceritakan. Kalau to tell itu kan memang kalau to kan plus verb satu ya. Sudah, sudah Oh. tidak bisa dibantah lagi. Itu plus verb satu. Nah, terus not to tell itu bentuk benar untuk menyampaikan larangan dalam indirect speech. Jadi dalam kalimat yang tidak langsung. Nah, terus penjelasannya di sini apa? Perbedaannya yang kamu bingungkan tadi kan not to sama to not. Not to sama to not tell, iya kan? Cuma Iya, perbedaan not to atau to not. Nah, kenapa tidak yang ini? Nah, to not tell itu sebenarnya bisa dipakai, tapi secara grammar British dan formal. Not to tell lebih disarankan. Jadi maksudnya apa? To not tell itu buat orang-orang yang accentnya British ya, British accent. Nah, kalau kita kan pakainya kan American style ya. Kita kan pakainya American accent. Berarti kan kita ya Shera asked me not to tell. Masa to not tell itu kan agak 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 aneh nggak sih ya kalau kita kan biasanya udah terdidik untuk American ya nggak British yang iya ya sih. seperti itu. Kita biasanya Shera asked me to not tell itu lebih seperti bahasa Indonesia untuk tidak menceritakan ya untuk tidak menceritakan to not tell. To not, to not itu kayaknya enggak deh untuk tidak misalkan tidak to plus verb satu karena to plus not ya itu kan agak aneh juga ya kan Iya sih. masa to plus not yang artinya kan not itu kan kalimat larangan nah harusnya to kan harusnya plus verbnya verb Satu. verb satu atau kata kerja lah istilahnya bukan kata-kata larang seperti ini not ya to plus kata kerja yang bisa dipakai apa? Ini kan menceritakan. Kalau not kan ini apa ya? Kan tidak itu kata apa itu? Kata tidak berarti larangan itulah maksudnya. Jadi jawaban di sini tadi yang benar adalah not Yang to B. tell. Ya, sip. Ya, jelas? Oke. Dua, tiga. Nah, kita baca dulu. After the class, one of the two students always erase the whiteboard. This sentence has the same meaning with. Nah, setelah kelas, salah satu dari dua murid itu selalu menghapus papan tulis. Nah, kalimat ini mempunyai arti yang sama dengan apa? Nah, kita baca secara keseluruhan dulu untuk mempercepat waktu agar tidak membuang waktu di pilihan yang sepanjang-panjang ini. Nah, kebetulan ini beda semua depannya ya. Nah, intinya apa? Intinya itu dua murid itu menghapus papan tulis gitu setelah selesai kelas. Nah, yang A itu kan papan tulis selalu dihapus oleh salah satu dari dua Mahasiswa. siswa setelah kelas. Setelah kelas, papan tulis selalu dihapus oleh satu dari dua student atau murid. Satu dari dua murid dihapus, are erased, dihapus. Itu agak salah ya kayaknya ya ini. Iya kayaknya itu. Kayaknya salah deh. Nggak cocok. Nggak cocok. The white bird after class, nggak benar juga. Terus, the white bird always been erased after class. Jadi papan tulis selalu always been berarti selalu dihapus setelah kelas. Menurutmu yang paling benar yang mana, Dek? eh Sebenarnya aku tuh punya jawaban antara A atau B. Antara Tapi A atau B? ya
Oh, dan kamu tanyanya ini aktif atau pasif gitu, tak maksudmu? Iya, Oh, ya, karena ini kalimatnya kalimat aktif, kamu disuruh mengubah dia menjadi pasif gitu. Kalau yang atas itu kan aktif ya, Dek. iya, Karena tidak ada verb 3 kan. Kalau pasif iya. kan kita pasti tahu lah, itu ada verb 3-nya pasti ada ed atau verb 3 itu. Kayak kayak misal kayak do, do. Apa apa itu, Dek? Read, Hmm. read gitu ya. Maksudnya gitu. Nah, terus berarti ini kita ubah menjadi kalimat pasif, berarti mengubah. Jadi membalikkan kita. Nah, berarti the whiteboard always erased by one of the two students after class. Nah, bedanya AB itu di mana, deh? Di is ya. Iya, Is, bedanya di is. terus keterangan. Iya, Keterangan setelah jadi kelasnya di depan atau di di belakang. akhir. The Oh, whiteboard is always erased by one of the two students. Oke. Atau jawabannya dulu nih. Nah, jadi yang benar adalah yang memakai to be is MR itu. Yaitu, after the class, one of the two student always erase the whiteboard. Nah, karena kalimat ini aktif, karena kita mencari ekuivalen yang sama, kita ubah jadi pasif saja, yaitu setelah kelas, papan tulis selalu dihapus oleh salah satu dari dua murid. Nah, the whiteboard is. Nah, berarti ada to be-nya dulu, bukan the whiteboard always. Kan biasanya kita sering subjek oh plus iya. is plus to be ini ya maksudnya to be is atau am atau are baru plus kata-katanya, verbnya. Nah, jadi yang tepat adalah yang B. Nah, jadi bentuk pasifnya ini. Nah, the whitebird is always. Nah, ini. Pilihan lain, kenapa kok salah? Itu salah secara grammar atau makna. Ya, tadi ada yang salah secara grammar, ada yang salah secara makna ini Makanya. tadi. Berarti jawabannya yang B. B. Oke. Jujur, awalnya itu tuh aku cuman kekecoh sama after class-nya aja. Karena kayak ini kok keterangannya di awal. Terus kayak ya coba tak baca-baca lagi gitu kan Kak. Terus akhirnya Hmm. ya udahlah skip dulu aja gitu. Oh, iya, ya, mantap, mantap. Tapi sebenarnya keterangan waktu kan boleh di depan atau boleh di akhir ya sebenarnya. Itu kan nggak ngaruh ya sebenarnya. Waktu terangannya. Keterangan kan boleh Iya. di awal, boleh di akhir. Nah, yang membedakan ini tuh poinnya adalah ini isnya. Ya, Jadi kalau kayak gitu tuh kita harusnya tetap pakai yang subjek kayak to be gitu ya Kak. iya, benar. Pakai to be ya. Benar. Kan the whitebird itu kan termasuk juga subjeknya ya. Iya. Nah, oke. Lanjut. 24. Mela. Why do you prefer Nivo department store to others? Nah, mengapa kamu lebih memilih toko departemen Nivo daripada yang lain gitu loh. Nah, ini kan penggunaan daripada kamu kemarin sempat tanya then juga kan. Nah, Iya. kenapa ini nggak pakai then? Nah, karena sebenarnya prefer itu lebih 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 formal plus to. Jadi pasangan ini. Nah, contohnya langsung di nomor 24 ini. Nah, jadi ini kan terjemahannya mengapa kamu lebih memilih Nivo Department Store daripada yang lain, bukan untuk yang lain. Jadi tidak serta-merta to itu selalu untuk ya. Bisa untuk membandingkan juga to others. Nah, daripada yang lain gitu. Nah, terus dan juga benar sih kan kalau untuk bicara informal aja, tapi kalau secara bahasa Indo atau secara kayak kita apa aturan bahasa Inggrisnya pakainya tuh yang formal. Nah, terus nih ya, because the items bla 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 at a reasonable price. Nah, karena barang-barang item-item di sini tuh harganya reasonable itu berarti berarti Oke.
reason gitu kan alasan ya. Berarti reasonable itu apakah harganya merakyat atau gimana, Dek? Atau harganya malah melambung tinggi atau terjangkau menurutmu? Ya, kayaknya Reasonable, terjangkau deh, Kak. terjangkau. Berarti kamu pilih yang mana, Dek? A, B, C, D atau E? A, B, C, D. Aku jawabnya B. B, yang are sold. Oh, benar. Reasonable itu terjangkau. Maksudnya wajar sih. Harga yang wajar gitu ya. Nah, berarti karena the item itu are sold at reasonable price. Berarti kamu pilihnya are karena kamu tahu di sini ada S ya. Iya, Ada items. Nah, berarti dua. Berarti kita pilih dua. Nah, mana yang lebih benar? Apakah memang benar pakai are atau was? Nah, atau was juga atau had been. iya, Edwin. Nah, oke. Nah, jadi jawaban benar. Nah, because the items bla 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 at a reasonable price. Nah, jawabannya are sold karena genah sudah pasti karena ini items ada S-nya yaitu jamak pakainya are. Beda kalau item saja. Item saja pakainya is. Nah, Iya, bentuk pasifnya itu adalah are sold karena item dijual bukan menjual. Jadi menjual. terjemahannya adalah karena barang-barangnya itu dijual di harga yang wajar. Sip. Itu tadi Lanjut. kenapa nggak pakai was sama had been? Karena dia itu kalau pakai was sama had been dia menjual kan? Heeh, bener. Berarti kan bukan pakai ini ya, verb tiga ya? Iya, Ya, betul betul betul. Karena kalau pakai was itu kan sebenarnya kan kita kalau pakai was atau were itu kan kalimat yang apa lampau. ya? Bener, bener-bener. Kalimat yang sudah terjadi, gitu. Apa Iya, yang sudah terjadi atau lampau. Nah, kalau untuk itu tadi nomor 24, 24. Nah, tak cari nih di sini. Nomor merah. Mana nggak ada. Tadi tuh udah nyari aku alasannya. WTH. Oh, kok nggak ada ya? Padahal nanti kita cari lah alasannya kenapa. Dua, tiga. Dua, empat ya ini. Oh, ini. Nah, nah ini tadi. Nah, kalau ini tadi kan artinya barang-barang dijual. Nah, penjelasannya karena items itu jamak maka pakai are. Nah, dan ini adalah bentuk dari passive voice. oh iya, Nah, aku mau ngomong ini tuh kok sulit banget ya tadi, lupa. Nah, passive voice. Nah, passive voice sendiri itu rumusnya adalah ini are plus verb 3. Nah, yaitu are plus sold. Nah, berarti are sold. Nah, jadi kita pasti mikirnya sold itu kan nggak ada solded kan ya nggak mungkin kita solded kan iya. sold gitu ya nggak kok Iya. Kan itu solded kan solded. kalau dia pakai was harusnya dia pakainya verb satu atau dua nggak sih, Oh, Kak? oh, benar-benar ya berdua ya betul. Sip, sip. Ya Nah, paham. ya karena ini passive voice lah intinya itu. Oke, Ya, lanjut nomor 25. Mammals and bird generally apa bla 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 body temperature within a narrow range. Jadi mamalia dan burung itu secara umum bla 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 suhu badannya itu within tanpa rentang yang tajam. Rentang yang tajam ya. Dekat ya narrow itu. Nah, menurutmu gimana deh itu? Berarti apakah jujur, maintains, are maintaining, D has maintained. jujur aku kurang bisa ya, Kak. Eh kalau ada soal yang kayak gini, karena aku belum terlalu paham tentang kayak gini. Tapi aku nggak mungkin memilih
yang C atau D. Aku akan memilih yang A atau B. Tapi aku nggak bisa bedain antara itu gimana. Kalau aku tuh mikirnya gini, mamalia sama burung itu kan ada dua. Aku Heeh. pasti pakainya karena ini bukan lebih dari satu, mesti pakai S gitu. Tapi nggak tahu Oh, bener nggak. makanya kamu kok milihnya maintain atau maintenance ya? Karena itu kan mammals Iya, and bird gitu tuh maksudmu. Jadi iya, kamu lebih ke B berarti. heeh, Oh iya iya iya. Oke. Nah, jadi ini kan kalau secara kita terjemah tadi kan mamalia dan burung umumnya. Nah, maintain sendiri apa dek? Maintain sendiri itu. eh, Kita harus paham vocabulary-nya dulu. Maintain adalah menjaga atau menstabilkan suhu tubuh. Nah, jadi untuk ini mammals dan bird, jadi mamalia dan burung umumnya apa? Umumnya menjaga suhu tubuh dalam rentang waktu yang sempit, ya. Dalam rentang yang sempit. Nah, berarti kalau penjelasan secara grammarnya ya, ini kan subjeknya itu kan jamak ya kalau kita ya. iya, Nah, benar memang sama. Yaitu subjeknya saja itu adalah mammals, else, ls maksudnya M-nya dua. Mammals, bentar. Mammals and bird. Nah, ada N saja sudah jamak termasuknya. Nah, maka pakai bentuk dasar yang apa? Bentuk dasar. Bentuk dasarnya ternyata yang maintain deh malah. Nah, jadi bentuknya malah pakai bentuk dasar maintain. Kenapa bukan maintains? Karena maintain sendiri malah untuk yang tunggal. oh, kenapa bisa yang Heeh. tunggal? Karena ini verbnya ya, kata kerjanya. Jadi penjelasannya ini. Jadi, nah 25 di sini. Nah, untuk penjelasannya, subjeknya kan jamak tadi, mammals and bird. Ya, kata kerja harus bentuk dasar. Nah, misal kayak Budi and Rina want to tell. Want to tell. Kan nggak mungkin tells tadi. Iya, Kan pasti want to tell. Ya kan? Jadi, oh, paham, paham, paham. walaupun kata kerja, tapi kan kata kerja kan harus bentuknya dasar. Jadi bukan maintains, tapi maintain. Nah, jadi menjaga atau menstabilkan suhu tubuh. Jadi tidak perlu pakai to be karena bukan bentuk continuous atau pasif. Itu sendiri tadi adalah aktif, bukan pasif juga, bukan continuous yang sedang terjadi juga. Jadi tidak perlu pakai to be. Jadi di sini tadi kenapa tidak ada mammals and bird are? Kan bisa nggak ada are toh? Ya kan? Kenapa jadi nggak ada are? Setelah subjek ya karena ini tadi karena ini itu bukan bentuk continuous atau pasif nah gitu jadi yang benar adalah yang A gitu jadi kita jangan terkecoh dengan S-nya walaupun dia jamak seperti kayak ini tadi kan ini juga ini Shera sih ini satu don't to tell juga sih sebenarnya oke paham ya Aku mau lanjut mau menjelaskan yang pahamku dulu. Nanti kalau salah tolong dikoreksi ya, Kak. siap 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 aman aman silahkan deh. Mungkin ini gini ya, karena dia tuh udah dua, gimana ya maksudnya? Udah dua subjeknya, maka dia harus pakai yang dasar. Karena kan kita kalau kayak gitu, karena ini udah dua subjek, kita nggak perlu lagi nambahin S di belakang gitu kan? eh itu benar juga kalau biasanya ya. Kalau biasanya kan apa tadi, Dek? Yang pakai S tadi. Items ya. Iya. Items. Nah, items itu tadi kan pakainya are sold ya, Harus. terjual ya. Bukan sold. Ya nggak mungkin sold juga sih orang namanya verb kok, Dek. Items kan biasanya kan kalau udah pakai S kan nggak pakai S gitu tuh maksudmu. Iya, Karena itu udah
S. Nah, biasanya memang ada yang seperti itu sih, Dek. Ada yang seperti itu. Tapi itu kayaknya yang ya kalau to be-nya itu subjeknya bukan ini ya, bukan mammals and bird. Tapi sudah mengandung to be di situ. Sudah mengandung S, makanya nggak pakai is lagi. Ya. Nggak pakai S lagi. Kan soalnya kan ini nggak pakai to be, Dek. Mm-mm. Heeh. Kalau maksudmu itu tadi, itu kan biasanya ini tambah is atau was atau bla bla bla. Nah, jadi kata kerjanya itu pakainya juga yang tunggal karena sudah pakai is di depan. Nah, Oh, nah ini kan karena udah nggak pakai to be ya, karena itu tadi alasannya kayak bukan continuous dan bukan yang masif. pasif, betul. Betul. Memang agak membingungkan ya, Dek. Iya. Iya, Heeh. Aku pun kayak ya angkat tangan sih kalau soal grammar untuk menghafalkan sebanyak itu. Aku juga punya catatannya, tapi aku malas ngapalin itu semua deh. Kayak merumus itu loh, kan sebenarnya nggak butuh kita rumus ya butuh sih. Tapi sebenarnya kan hmm, penerapannya pada soal ya kita. iya Kalau benar. rumus itu kan sempat lupa. Jujur aku juga lebih kesulitan di bahasa Inggris. Heeh. Daripada di mata pelajaran yang lain, ya kan? Iya benar Kak, Ya karena kita tidak masuk di sekolah internasional ya, Dek, yang tiap harinya mereka benar. bahasa Inggris. Bener-bener sekarang tuh yang internasional banyak banget loh, Dek. Sekarang kurikulumnya Cambridge, 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 Cambridge. Itu semua aku aja ngajar juga matematika mereka tuh full bahasa Inggris dan jawabnya pun juga bahasa Inggris loh. Masya Allah, aku keren, pantas pinternya Raul. Maksudnya bahasa Inggrisnya keren. Yang digunakan itu dua bahasa doang. Bahasa Arab sama bahasa Inggris. Gila sih. Di punya Jawab kita itu. masih, Ya kita kan, yo karena kita kan yo negeri ya, Dek, ya iya terbatas, semua benar-benar. terbatas fasilitasnya ya seadanya, buku aja kadang kurang semua, belum updatean ya, ya sudah, nggak apa-apa, ya, ya dimaklumi saja, Tidak oke, apa-apa. tidak apa-apa, oke, lanjut dan Zahril, nah ngapain dia? What's on the newspaper today? Nah terus Tiko, I don't know, I don't know, I bla 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 yet. Nah berarti yet itu belum. Berarti apa sih yang ada di koran hari ini? Nah terus aku nggak tahu, aku aja belum baca. Nah mungkin kan biasanya kayak gitu. Aku aja belum baca. Berarti I haven't read atau has not read, had not read, don't read. Berarti yang mana? Menurutmu saja. Today, berarti hari Menurutku, ini ya. Kita bicara today. Sekarang I ya don't sekarang. read. I don't read ya, bukan I. Nek I kan secara kita yang tahu ya, Ayu Dewi itu kan ada yang S tadi. Kamu juga itu. Kamu juga belajar itu. Ayu Iya, Ayu Dewi rada yang S. Jadi iya. you, they, we nggak pakai has atau nggak pakai S. Nah, kalau she, he, she, it itu pakainya S. Jadi secara secara ini kan kalau misal kita selain ini ya, selain kamu don't read, kan itu kan paling banyak yang have atau has gitu ya atau had. Nah, berarti yang mana dia pakainya? Berarti kalau I pakainya yang have Kalau kan. I pakainya has. Nah, have kan ayu dewe rada S. Iya, Have tak maksudmu tuh? iya, iya, Iya has. ya. Heeh. Pakainya kan berarti I have ya. Itu kalau telah, itu kalau telah ya. Tapi kan ini belum. Nah, berarti belum terjadi. Berarti bukan I, aku belum membaca. Jadi aku belum membacanya. Gitu ya. Oke, kita cek. Nah, jadi topiknya adalah heaven. Jadi bukan done. Karena itu aja sudah kelihatan di pilihannya di sebelumnya. Karena itu pilihannya paling banyak heaven, has not, had not, done. Yang done cuma satu yang pakai ini. Do not itu kan eh, yang ini ya biasa-biasa saja maksudnya. Ini kan aku belum membaca. Aku belum membaca. Nah, penjelasannya seperti apa? Ini adalah ternyata present perfect tense. Nah, jadi itu adalah kalimat yang present perfect. Jadi itu yang mau terjadi ya berarti present perfect itu kan yang pakai verb tiga itu ya. Nah, berarti yang
Have not read. Nah, berarti karena dia tadi makanya pakainya have. Karena Ayu Dewi Radian S tadi pakainya have. Nah, karena yet dan karena yet itu Oh, digunakan subjek pasangannya have ini tadi kayak kita tadi. Jadi alasannya kenapa pakai have itu have has plus verb 3 itu karena yet tadi karena belum. Kalau belum kan berarti akan terjadi tadi dia akan membacanya. iya. Nah, berarti dia makanya maksudnya present perfect. Nah, present Jujur aku tuh perfect. udah notice yet-nya, Kak. Tapi tuh Heeh. aku tuh masih kebawa sama yang today-nya tadi. Oh ya karena hari ini ya biasanya tuh di kan Ya, biasanya kan aku biasa-biasa mikirnya aja yang ya. tadi. Iya. Oh, benar, benar, benar. Ternyata karena jet itu kan aku belum baca berarti aku akan membaca. Orang kalau aku tidak membaca berarti tidak sama sekali. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah have not read. Nah, karena dia present perfect. Oke, tidak apa-apa. Lanjut. Kak, ini kebalik nggak yang di catatannya itu? Itu Ayu Dewinya pakai has. Enggak loh, Dek. Kan udah tak bilangin. Ayun Dewi itu gak doyan es. Kalau gak doyan es, berarti dia nggak mau pakai es. Nggak mau Oh, ya, pakai ya, yang ya, ada ya, esnya. ya. Makanya aku tadi sempat bingung, kok kamu jawabnya es lagi. Nah, nggak pakai es itu berarti dia itu pakainya have deh pasangannya. Kalau he, she, it kan doyan es, berarti pakainya yang ada esnya. Gitu Iya, ya. paham, paham, paham. Oke, sip, sip, sip. Nah, jadi malah udah meluruskan ya. Hmm, yang Ayu Dewi doyan es itu tadi. Oke. Nah, kalau kalau Ayu Dewi doyan es kan berarti ya pakainya es. Kan ini nggak sebatan kalau dia itu radoyan es. Berarti radoyan kemudian nggak Mhm. pakai es. Gitu. Oke, oke, lanjut. Udah 7. The sentence below can change to passive form except, nah kecuali kalimat di bawah tidak dirubah ke bentuk pasif. Kecuali apa, Dik? Jadi ada beberapa kalimat yang tidak dirubah ke bentuk pasif. Yang mana, Dik, menurutmu? Menurutku yang Yang nggak dirubah ya. Tapi kecuali. Jadi kamu pilihnya yang dirubah. D. Yang D. Dokter Chandra develop the theory. Nah, jadi Dokter Chandra itu mengembangkan ya kan? Iya, Mengembangkan teori. teori. Masuk Dokter Chandra dikembangkan teori kan ya agak lucu ya sebenarnya. Kalau yang A itu a strange thing happened this morning. Jadi orang asing itu thing happen this morning. Berarti berpikir yang terjadi hari ini ya, pagi ini ya. Nah, terus the lamp fell to the floor. Nah, lampunya jatuh ke lantai. Lantai dijatuhi lampu bisa. The children seems happy when they go to the zoo. Nah, tadi anak-anak itu nampaknya happy kalau diajak mereka diajak pergi ke kebun binatang. Kebun binatang. Gimana ya ini? Kalau diubah ke verb 3. The children seems happy Mhm. when they go to the zoo. Oh, when they go to the zoo, the children seem happy, gitu ya. Oh iya, Oke. Jadi jawabanmu yang D. D. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah yang D, betul. Yaitu yang ini tadi ya. Dokter Chandra develop the theory. Karena kalau masa orang dikembangkan teori kan nggak ini ya, nggak logis. Teori ngelakuin apa buat pengembang gitu loh maksudnya ya. Nah, jadi kalimat yang bisa diubah ke pasif harus punya objek langsung atau direct object. Hanya kalimat ini yang punya objek langsung yaitu the theory. Nah, jadi dia punya objek langsung. Pasifnya berarti the theory was developed by Dr. Chandra.
Nah, berarti tadi itu yang udah diubah ya, Dek, berarti. Kan berarti ini masih Iya, bisa diubah ke pasif, cuma kayak pasif. gini. Di teori telah dikembangkan oleh. Nah, ini kan di teori Iya. was developed, berarti telah dikembangkan oleh Dokter Chandra. Oke, lanjut yang nomor 28. Nah, oke. Galil was a young writer. Blah blah blah. Novel won the first prize in national competition. Nah, Galil itu adalah penulis muda. Bla bla bla. Novel. Nah, berarti kan ada yang memenangkan novel gitu ya. Novel won berarti memenangkan novel, memenangkan hadiah pertama untuk memenangkan novel di kompetisi nasional. Nah, berarti mana deh untuk yang Galil adalah penulis muda, when novel atau whose novel atau who novel atau whom. Jujur kok aku nggak tahu karena kemarin aku tanyakan itu tuh penggunaan when, whose, who, whom itu kayak gimana? Oh, oke oke oke. Karena ini kan dia berarti penulis ya, penulis muda. Iya. Nah, penulis muda memenangkan hadiah pertama di kompetisi nasional. Nah, berarti dia itu menunjukkan kepemilikan terhadap novel itu sendiri ya. Dia kan punya novel. Nah, punya novel yang apa ya? Yang untuk digunakan sebagai objek untuk menentukan dia di kompetisi Kompetisi nasional. Berarti nasional. dia mempunyai kepemilikan itu sendiri. Nah, kepemilikan itu yang mana, Dek, berarti? Kalau Uber kan nggak mungkin. Itu kan when itu Iya, kan kapan? Berarti ini udah tereliminasi dulu. Whom itu kan whom, whom itu kan untuk bertanya siapa dia toh. iya Pak. Heeh. Berarti antara dua ini, whose atau who? Yang kepemilikan yang mana, Dek? Whose Mungkin or who? yang wus. Nah, oke, kita cek 28. Betul. Nah, jadi kenapa pakainya whose ya? Nah, jadi whose itu untuk kepemilikan penulis yang novelnya. Berarti dia penulis itu memiliki novel karena dia yang menciptakan novel itu sendiri. Nah, kalau who sama whom itu dipakai untuk orang sebagai subjek atau objek. Nah, ini kan bukan untuk orang. Ini kan untuk novel ya, kepemilikan novel. Jadi karena ini adalah objek yang novel, makanya kita pakainya whose. Nah, kalau when itu kan waktu udah nggak cocok dulu. Berarti kan kita bingungnya di whose atau who tadi. Tapi kalau who itu digunakan Kak ya. boleh kasih contoh nggak buat yang wu sama wom yang digunakan sebagai subjeknya biar bisa membedakan? Oh, jadi penerapan ya, Iya, penerapan who dan whom ya dalam bahasa Inggris ya berarti. Nah, berarti kita tulis saja di mana? Di sini nih, atau di pembahasannya itu apa ya? Nah, berarti nih. Nah, contoh untuk yang who dulu ya. Kan biasanya kita sering menggunakan who tuh sebenarnya, Dek. iya. Who. Kan biasanya kan mengartikan yang ya. Biasanya kan cara mengartikannya yang. Nah, kalau untuk contoh, nah, untuk contoh yang who itu adalah who is going to the movies. Nah, jadi siapa yang akan pergi ke bioskop kan who kan kayak bisa siapa juga kan? Hmm. Who. Who. Nah, itu kan kata tanya ya, nah itu. Itu kan kata tanya juga ya. Nah, berarti bisa saja kamu gunakan dengan ini ya. Berarti who is going to the movies? Nah, berarti siapa yang akan pergi ke bioskop? Nah, atau eh, dalam kalimat yang relatif ya. Kalau kalimat dalam relatif itu misal, misal, misal pemakaiannya adalah
Ini. The man who helped me is a good friend. Nah, jadi the man yang kali ini kan kita mengartikan yang. Who helped me is a good friend. Nah, jadi di sini who ini adalah subjek dari klausa yang ini. Klausa yang relatif ini. Jadi ini kita mengartikan adalah pria yang membantuku adalah teman baik. Nah, kita akan mengartikan ini sebagai yang tuh. Pria Jadi dia yang. ikut ke subjeknya the Heeh, man ya. benar. Benar, subjek orangnya itu sendiri. Nah, the man who. Jadi laki-laki yang. Jadi kan kita ke subjeknya langsung, ke orangnya lah istilahnya. Ya, Nah, terus kalau penggunaan yang ini ya. Sekarang yang kedua yaitu yang whom. Nah, whom. Nah, contohnya adalah ini. Kok hilang? Nah, kalau yang whom contohnya seperti ini. Whom are you talking to? Nah, itu kalau untuk kalimat tanya seperti ini. Whom are you talking? Ini kenapa tuh? Bentar, bentar. Kok hilang ya? Duh. Whom are you talking to? Itu untuk kalimat tanya ya, Dek. Nah, sekarang untuk kalimat yang eh, klausa yang seperti biasa relatif yaitu contohnya seperti ini. Nah, the woman whom I called is busy. Nah, wanita yang saya telepon itu sedang sibuk. Nah, jadi ini mirip banget sih, Dek. Ini mirip banget, Dek. Nah, jadi the woman whom I call is busy. Nah, jadi ini untuk penerapannya. Jadi untuk whom di sini adalah artinya wanita yang saya telepon sedang sibuk. Jadi bedanya menurutmu apa, Dek? perbedaannya itu dia setelah womb ada subjek lagi. Dia setelah whom ada subjek lagi. Terus Terus objek kata apa ya? kerja. Kalau di sini sih ya, Dek. Jadi dalam percakapan sehari-hari, whom itu dianggap lebih formal dan lebih sering digunakan dalam bahasa tertulis. Nah, untuk perbedaannya, who itu digunakan untuk merujuk pada subjek suatu kalimat, kalau whom itu digunakan untuk merujuk pada objek kata kerja. Nah, objek kata kerja yang atau preposisi. Nah, ini kata kerjanya apa, Dek? Yang mana? Busy. Iya, Yang verbnya, ya kan? Nah, kalau ini iya. kan nggak ada verbnya ya. Ini Iya, kan itu nggak fokus, ada verb-nya. ini fokusnya ke busy-nya ini. Nah, kalau who-nya itu fokusnya ke man-nya sendiri. Gitu ya. Iya. Oke, sip, sip, sip. Lanjut ke pertanyaanmu yang nomor 29. Oke. Dita, this document is for my husband. He is on duty. Nah, what do you recommend me to do? Nah, putrinya, why don't you ring him and tell him that the document arrived? In the dialogue above, Dita is asking for Putris bla bla bla. Nah, jadi kita terjemahkan dulu. Dokumen ini adalah untuk suamiku. Nah, dia itu lagi bertugas lah. Kamu apa yang kamu rekomendasikan untuk aku ngelakuin apa aja deh. Nah, terus Putri, mengapa tidak kamu ring him? Ring him itu berarti gimana, Dek? Mengapa Hmm, tidak kamu ring itu kan ibarat seperti janji manis ya. Eh, ibarat seperti
ring itu kan cincin ya kalau kita terjemahkan secara biasa. Ibarat cincin itu kan di jari manis ya, kayak janji gitu loh. Nah, berarti kenapa tidak kamu tidak menelpon dia? Ini ringnya ring bell, ding, berarti bukan Oh iya tidak itu, cincin. telepon. Ya, oh, ring. Mengapa tidak kamu ring menelpon dia dan menceritakan, memberitahu bahwa dokumennya itu sudah datang? Nah, dalam percakapan tersebut, Dita itu meminta Putri untuk apanya Putri? Jujur aku kalau kayak gitu mengartikan satu-satu dulu sih Kak. Iya, Yang bener kan? menurutku masuk akal. Oh, jadi kalau nggak tahu kosakatanya ya gitu deh. Nggak bisa ngertiin. Yang penting oh deh, yang penting kita tuh bisa ngertiin aja udah alhamdulillah deh. Masalah grammar atau apa itu udah sangat-sangat nggak usah. Kamu nggak usah perlu untuk grammar dan lain-lain. Yang penting kamu udah berani berani speaking, sudah bisa reading itu udah mantap. Ya, menurutku ya. Kita tidak perlu formal-formal. Orang orang luar belajar bahasa Indonesia aja juga tidak seformal itu kan. Pakainya ya nggak apa-apa, kok tidak apa-apa. Nah, kok formalan kan ya agak aneh juga ya bahasanya. Gitu. Oke, jadi ini apa dek? Kalau yang A itu kan curiosity itu artinya curiga. Kalau curiga Nah, kan nggak masuk akal ya Kak. tidak masuk akal. Kalau agreement tuh kayak apa ya? Aku paham maknanya tapi nggak bisa menjelaskannya. Gimana ya? Agreement. Nah, Dia tuh berarti agree kan setuju ya? setuju pernyataannya setuju. Ya. Terus, terus Kalau permission tuh izin ya. ya izin. Terus, Nah ini kalau advice itu tuh aku nggak tahu. Aku mungkin bakal yang nggak yang jawab aku nggak tahu dan dia kurang gimana ya? Yang masuk sama pertanyaannya lah. jadi advice ya. Advice itu nasihat deh atau saran. Oh, Nasihat atau saran. Lah, kalau di sini dia memberi saran atau enggak, Dek? iya Si dia memberi saran. Nah, berarti dalam percakapan tersebut kan Dita, sebenarnya Dita itu minta sarannya Putri toh. Nah, Iya, kan dia, what do you recommend me to do? Apa yang kamu rekomendasikan untukku? Nah, berarti dia minta pendapat atau minta saran. Nah, kan dia minta saran. Saran itu adalah advice ini tadi. Dia nggak minta izin lah, minta izin ngapain, minta setuju-setuju ngapain, curiga juga nggak iya apa-apa. benar-benar. Nah, gitu. Berarti pilihan itu adalah advice. Untuk penjelasannya seperti ini. Kalimat what do you recommend menunjukkan bahwa Dita minta saran atau advice. Advice ya. Oke, ya, 30. Nah, di sini ada kalimat ya. Kalimat aktif. The active form Aku pasif. of the uh, of the email has been sent by the secretary. Nah, email itu telah dikirim oleh Sekretaris. sekretaris. Berarti kalimat pasifnya gimana? Yang C, Sekretaris telah mengirim email. email. Berarti yang mana? Yang C. Yang C. Nah, berarti kalau sekretaris has been sending. Berarti kan di sini kan kamu kan C ya. Iya, Berarti has. Setelah itu pokoknya has ya. Has sent atau has been. Bapak ini sebenarnya has been-nya dua ya. iya, Nah, berarti kita pilihnya tetap has sent. The secretary, jadi sekretaris telah mengirimkan email seperti biasa saja gitu toh. Nah, kalau yang atas itu kan telah ya, waktunya telah. Eh, Sekretaris has been telah mengirim email. Nah, jadi penjelasannya gimana? Penjelasannya seperti ini. Jawabanmu adalah benar. Nah, kenapa? Karena pasifnya itu tadi adalah has has been. been sent. Nah, jadi untuk aktifnya adalah Has has sent. been. Oh, tadi sebenarnya pasif ke aktif ya? Iya, The email telah dikirim oleh. Nah, berarti kita ubah ke aktif. Aktif itu berarti untuk yang verb satu saja. Nah, kalau yang lain tadi kan ada has been-nya malah telah. iya Malah telah benar. ya. Hah. Oke, berarti ini nggak mungkin, nggak mungkin. Ini mungkin, tapi kan harusnya ada has-nya ya. Oke.
Send the email. Berarti yang C. Oke. Penjelasannya karena itu. Nah, nomor 30. Oke, sip, sip. Lanjut. Nah, nomor 31. Bobby said that Tiara would come soon. Nah, jadi Bobby itu berkata bahwa Tiara akan datang segera. Benarkah? Nah, itu kan pasti kan benarkah? Nah, benarkah itu yang mana, deh? Karena Tiara itu kan perempuan, jadi yang laki-lakinya kita eliminasi dulu. Berarti he. Ya, karena he cuma satu. Terjut. Iya. Ya, terus karena tadi kan di situ kan ada would not. Nah, itu tuh kemungkinan aku akan jawabnya yang ada pilihan yang sama. Jadi aku jawabannya yang D gitu. Tapi aku Betul. nggak tahu penjelasannya kenapa. Nah, benar. Karena kebanyakan not ya. Kalau ada kebanyakan not kan Iya. pasti not juga. Berarti ini A kita eliminasi bisa. Nah, sekarang apakah didn't she atau wouldn't she? Ya, gampang saja karena kita tinggal melihat kalimat sebelumnya. Kalau pakainya would, dia pasti would juga. Jadi wouldn't she. Nah, karena dia semua would juga. Ya, berarti kan yang B nggak mungkin apakah would she atau wouldn't she? Nah, karena kebanyakan don't, berarti kan harusnya D ya yang benar ya. Nah, berarti Iya. Bobby berkata bahwa Tiara akan datang segera. Ya enggak sih, gitu berarti ya. Berarti ini bukan benarkah, tapi ya enggak sih. Ya enggak sih, gitu. Jadi pertanyaan seperti itu. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Tag question mengikuti kalimat langsung. Tiara would come. Nah, wouldn't she? Nah, Tiara akan datang. Ya enggak sih? Nah, gitu jawabannya. Nah, jadi Bobby bilang Tiara akan datang akan segera datang bukan? Nah, jadi terjemahnya adalah bukan ya yang paling final. Bobby berkata Tiara akan segera datang bukan? Gitu. Kak, maaf, aku mau ambil cas laptop dulu ya. Oh, Baterainya silakan udah habis. silakan. Oke, siap siap siap. Aman aman, santai deh. Yeay. Dah. Oke, sip. Lanjut. Nah, nomor 32. They blah 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 the photogrammetrics exam if they studied hard. Nah, jadi mereka bla 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 fotogrametrik. Fotogrametrik itu kalau di kuliah STPN nanti ya itu adalah terjemahannya fotogrametri. Nah, itu ada matkul itu. Fotogrametri namanya. Coba berarti ini mah disesuaikan STPN sih ini. Ya, fotogrametri exam. Nah, jadi mereka bla 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 ujian fotogrametri jika mereka belajar dengan giat atau belajar dengan keras itulah. Jadi they will pass, would have passed, will have passed, would pass. Yang mana? eh Mungkin aku akan menjawab yang have karena mereka telah kayak udah menyelesaikan gitu nggak sih, Kak? Nah, berarti berarti yang would have atau will have ya kan have ada dua tuh. Nah, ya itu. Tinggal pilihan yang dua itu. Nah, berarti kalau secara pilihanmu will sama would pantas yang mana deh? Will. Will ya, berarti will have passed. Will have. Nah, sebenarnya will have itu kurang ya, Dek. Would. Yang lebih resmi itu yang would. Nah, berarti kita kunci B, C sajalah. Nah, Ya. istilahnya mereka akan akan melampaui apa ya? Melalui ya, melalui berhasil lah. Berhasil ujian fotogrametri jika mereka belajar dengan giat. Nah, sekarang kita cari apakah will atau would penjelasannya.
Nah, berarti pakainya Hmm. Wood. would. Nah, kenapa? Karena in conditional type tree, nah jadi kondisi jenis ketiga itu kejadian di masa lampau yang tidak terjadi. Nah, yang tidak terjadi. Jadi rumusnya adalah if past perfect would have plus verb three. Nah, bukan will have, tapi would have. Nah, dia kejadian di masa lalu. Nah, jadi mereka itu akan berhasil dalam akan melalui ujian, melewati ujian. Jadi akan berhasil lah istilahnya. Lulus akan lulus ujian jika mereka belajar dengan giat. Jadi itu bukan kejadian yang sudah terjadi, tapi tidak terjadi. Oh, Itu. Jadi makanya would have passed. Nah, jadi yang would have. Nah, lebih lebih resmi pun pakai would tadi kalau kita bukan oke. would you. Kan biasanya will you itu kayak teman, pakai teman kayak teman. Kalau would you itu lebih ke resminya gitu. Oke, jadi inilah jawabannya. Nomor ini sampai ini. Adakah yang ingin tanyakan lagi, Dek? Sudah, untuk bahasa Inggris sudah. Untuk bahasa Inggris sudah. Berarti pertemuan hari ini hanya bahasa Inggris, Dek. Boleh lainnya atau gimana, Kak? Apa? Kita sampai jam berapa sih? Kita sampai jam 12. Kan tadi mulainya jam 11. 11 tuh. 10 kurang seperempat ya tadi ya? Apa nggak Ya 10 10 lebih kurang. 15 ya? 11 kurang. Gitu. Ini udah jam 12 udah. Iya, 11 heeh. kurang 48 itu loh. 11 kurang 48. Nah ini kan sudah 12 kurang 20. Kita 1 jam tadi. Iya. Heeh. Nah berarti cukup untuk bahas bahasa Inggris saja ya. Yang ya ini cukup lumayan banyak loh ini. Ini adalah 22 sampai 32. Berarti kan 10 soal ya. Nah, untuk soal STPN-nya nanti, nah ini kan, ini masih ada nggak, Dek, di sini? Nggak ada lagi ya bahasa Inggrisnya? Udah nggak ada. Nah, berarti udah, oh ini ada jawabannya tadi. Berarti udah selesai. Nah, berarti lah yang atas ini tadi nggak? Nggak apa-apa sih. Itu udah lumayan bisa mengerti. Lumayan bisa banget. Oke, siap. Nah, oke. Untuk pakai soal nanti, kamu eh, sekiranya materi yang kurang apa deh? Nanti karena soalnya itu banyak banget dan aku gak berani bilang menjamin ini pasti keluar karena keluarnya nanti random deh. Jadi setiap sesi itu beda-beda. Jadi STPN itu pinter bikin soal ribuan, mungkin ya bahkan ratusan bahkan ribuan. Dan mereka akan ujikan ke beberapa anak itu secara berbeda-beda, secara bervariasi agar tidak ada yang sama, tidak ada info-info yang sudah mengerjakan apa-apa soalnya biar nggak ada yang sama. Mungkin sesi itu bisa sama, mungkin. Tapi beda sesi itu udah beda lagi. Yang sesi satu dapat trigonometri, matriks, dimensi tiga, yang sesi empat nggak dapat, mungkin lah nggak dapat yang matriks. Itu beneran kejadian kemarin, tahun kemarin. Jadi, harus kita harus persiapannya semuanya. Maksudnya tidak boleh hanya mengandalkan materi apa-apa. Jadi kita pelajari keseluruhan agar dikasih soal apapun itu bisa dikerjakan gitu. Nah, ini kan Coba ada di... banyak paket, ada banyak Mm. paket. Nah, menurutmu kamu pengen paket yang mana aja? Ataupun kalau kamu punya soal sendiri juga boleh bahas itu. Nah, pilih Yang ini, benar. Kak. Yang bagian kayak grafik-grafik itu tadi nggak bisa. Yang apa deh? Yang paket 2 tadi ada. Apa kedua? Kita bisa mengerjakannya dari awal kok deh kalau kamu mau. Yang mana deh? Oh. Ini tadi loh. Jadi ini, nah, itu tuh. Oh ya kayak gini. Nah, Ha, berarti kamu trigonometri udah paham secara dasarnya belum? sudah kalau trigonometri itu udah. Jujur aku yang kurang paham itu kalau tentang matriks. Terus yang kedua tentang kayak fx gitu. Tapi enggak yang semuanya, tapi mungkin beberapa fx aja sih. Kalau yang dia masih kayak inverse, terus dia f bundaran g gitu masih bisa. Tapi kalau yang udah yang beneran dia kompleks gitu udah susah.
Iya, yang kalau kalau F F bundaran G ini X plus satu ini wes bingung ya. Karena ini kan harus Iya ya, diubah ke harus diubah ke A sama dengan X plus satu berarti X sama dengan A min 2 itu saja agak rumit ya. Fungsi iya, Fock-Gauff iya ini agak memang agak sulit tapi ya itu butuh effort yang lebih lah karena fungsi komposisi inverse itu ya ada inverse-nya itu memang agak sulit. Karena matriks pun di inverse juga yang paling sulit itu matriks inverse. Kalau di fungsi-fungsi itu yang fungsi inverse juga yang sulit. Ya udah, memang yang inverse itu karena kita balik. Istilahnya kita iya. punya x kuadrat plus 2x plus X. 8 misal. Kita harus bisa ngubah yang dari asalnya y sama dengan jadi x sama dengan toh. Gitu berapa gitu. Oke, kamu tanya yang nomor 22 ini tadi ya? Iya, boleh, boleh. Oke, oke. Mari kita bahas. Gambar ini adalah grafik fungsi. Nah, dia adalah grafik fungsi apa deh kalau boleh tahu? Karena di situ semua sin berarti sin. Ya, ya, ya. Karena di situ semua sin semua, makanya mau nggak mau ya sin ya. Jadi alasannya adalah kamu bisa cek ya, cek tes. Sin nol kan pasti nol. Iya, Nah, terus sin 94. Bener nggak sin 94 deh? Bener nggak? sin 94. Menurut pemahamanmu aja kan karena katanya kamu udah dasar udah oke. Yang kayak sudut-sudut istimewa dan lain-lain itu udah bisa toh? Udah. Lah sin 90 sendiri berapa? Sin 90 sendiri. Sin Oh, 9. sin 90 itu satu. Nah, satu kan. Harusnya kan satu kan? Iya, Kenapa tapi kok karena jawabannya y-nya 4? di situ 4 nggak sih, Kak? Nah, berarti untuk rumus sendiri, karena kita udah tahu pola. Pola utama dari grafiknya adalah sin. Berarti kan itu otomatis sin. Berarti Y sama dengan sin X. Nah, kita nggak tahu apakah yang dimampatkan sinnya atau diperluaskan. Nah, kita nggak tahu. Dan ternyata yang ditambahkan adalah empatnya di depan. Kenapa empatnya di depan? Berarti ini diperlebar, ya nggak? Nah, diperlebar. Iya. Berarti awalnya yang sin 91. Berarti kalau dimasukin X-nya sama dengan 90. Berarti harus dikali 4. Biar hasilnya adalah 4. Berarti kan ini Oh, diperluas ya. iya. Paham. Diperluas. Kalau dimampatkan kan berarti X-nya yang dibagi, ya kan? Nah, dan kenapa kok pakai 4? Nah, sebenarnya kita tinggal lihat amplitudonya saja. Awalnya kan amplitudonya di sini kan itu adalah satu dan min satu. Tapi mereka berubah jadi 4 sama min 4. Otomatis amplitudonya itu adalah jadi 4. 4. Nah, itu amplitudo. Kalau di fisika dulu kayak gitu. A kali sin X gitu. Jadi jawabannya yang Oke. B. Oke, gitu. Jadi lebih enak masukkan langsung ke rumusnya saja sih deh. Kalau Pilgan kan tinggal cepet ya. Maksudnya nggak perlu waktu sebanyak mungkin buat menerapkan rumus sepanjang yang kita tahu di SMA dulu. Ya langsung Iya. saja itu tembak ke optionnya udah ketemu. Dan tidak membuang-buang waktu. Kita bisa alihkan waktu yang kita punya untuk soal-soal yang high level. Yang hotnya memerlukan waktu lebih. Karena nanti 50 soal hanya 90 menit. Jadi satu soal itu paling nggak kamu bisa menyelesaikan dalam 1 menit lebih dikit. Ya, nah jadi saranku semua dijawab dulu aja. Karena nanti tidak ada nilai minus. Jadi dijawab semua. Nanti takutnya kayak aku dulu. Karena aku dulu itu malah mempeng di soal yang sulit-sulit. Malah kelamaan kerjain. Dan akhirnya banyak soal-soal belakangku nggak tak jawab semua. Hmm. Jadi aku nyeselnya di situ dulu. Padahal nggak ada nilai minus. Ya karena langsung ketutup deh. Kalau kita udah waktunya tek langsung semua website mati semua. Nah, jadi untuk menghindari seperti itu, nah lebih baik jawab dulu saja semuanya. Lalu ya kita tandai nomor-nomor apa saja yang belum pasti atau belum ragu masih diragukan. Ya, sekiranya udah oke ya udah nggak apa lanjut. Tapi kalau kita kelamaan di soal-soal itu lebih baik lewati skip saja ya. Gitu.
Oke, sampai sini deh ada pertanyaan. Nanti kan kamu udah tak kirim ini semua deh. Kan mungkin Mm-mm. bisa kamu cicil-cicil sendiri. Kan kenapa pokoknya hanya terbatas, hanya 3 kali dan hanya sejam saja. Nah, jadi kamu kerjakan dulu semampumu saja. Tidak usah diforsir, tidak usah apa. Yang penting kamu happy, jain. Yang penting tiap hari, ngerjain setiap hari tanpa kosong ya, tanpa kosong seharian nggak ngapa-ngapain. Intinya kamu tetap mengasah otak lah istilahnya. Jadi terserah pakai soalnya boleh, soalnya boleh. Nah nanti tinggal kita cek. Nah kamu fokusnya mau paket berapa dulu? Kalau saranku sih paket yang akhir-akhir dulu sih boleh. Ya kan yang sulit-sulit itu di situ, yang 45. Nah tapi ya sesuka kamu kalau kamu pengen mempelajari dasarnya dulu, yang mudah-mudah dulu, 1 2 juga recommended. Nah jadi nanti bilang, "Pak, kamu kalau mau mengerjakan pakai satu ya kita bahas dari awal bisa, dari awal sampai akhir. Terus dari yang kamu tanyakan-tanyakan saja juga boleh. Karena waktunya hanya tinggal 2 minggu, ya kita harus memanajemen waktu sebaik mungkin. Gitu, Bu. Nah, untuk sampai sini deh, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Berarti sebenarnya ada dipakai dua yang mau aku tanyain sih Kak, yang kayak Y gitu. YJ yang mana deh? Coba yang pakai dua Kak. Oke, nih, Y banyak loh, deh. Nah, nah ini fungsi fx Oh, fungsi nomor fx 10. ya. Iya, iya. Jadi aku fungsi fx tuh, nah ini yang tak maksud tuh, yang aku nggak bisa tuh fungsi fx-nya tuh Oh, yang kayak gini. alah. Lah ini malah gua pol itu, Dek. Coba. Nah, ini sebenarnya tuh tidak sesuai dengan kamu pikirkan, Dek. Nah, ini itu adalah diketahui fungsi fx 3x+1 dengan daerah asal itu adalah rentangnya X-nya itu 1 sampai 2. Sampai 2. 1 sampai 3. Maka wilayah hasil. Jadi di fungsi itu ada namanya daerah asal dan daerah hasil. Ini namanya domain ya asal dan wilayah hasil atau kodomen ya hasil gitu. Nah, di situ daerah asalnya adalah 1 sampai 3. Satunya juga ditulis. Kenapa kok ditulis? Ya karena ada sama dengannya. Kurang dari sama dengan. Berarti 1 2 3 tulis semua. Ini X ya. Nah, untuk Y-nya itu dia harus melalui kayak misal kita cari Google, searching Google itu kan kita tulis keywordnya, baru itu terus diproses sama websitenya itu kan. Berarti ini ke sini itu juga melalui proses. Nah, prosesnya namanya apa? Fungsi itu tadi, fungsi ini. Berarti 3x+1. Nah, berarti apa? X-nya itu kita substitusi dengan 1 sampai 3. Untuk X sama dengan 1, berarti Y-nya berapa, Dek? 3 kali 1 Eh, plus 4, 4, betul. Berarti sama dengan 4. Untuk X sama dengan 2, berarti Y-nya berapa, Dek? 7, Betul, 7. Untuk X sama dengan 3, berarti Y-nya berapa, Dek? 10. Betul, nah, ini udah bisa. Gampil toh? Nah, sekarang tinggal mengubah ke himpunannya. Gimana cara mengubah dia ke himpunan? Nah, himpunan penyelesaian biasanya ya, itu adalah, biasanya kurung kurawal dulu. Baru Y. Nah, Y mutlak atau Y itu mendefinisikan. Nah, dengan dan terdapat paling full 10. Ya udah berarti 4 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 10. Jadi ini min, ini max ya. Y bilangan real. Y elemen real. Udah selesai. Berarti jawabannya yang B. Oke. Heeh. Berarti ini nggak usah bingung. Ini hanyalah apa? Memasukkan atau mensubstitusi atau mengganti X menjadi berapa? Mengganti X-nya sama jadi ininya, fx-nya. Jadi domainnya toh. Iya. Heeh. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan lagi nggak mengenai Itu lagi soal boleh nggak? FML? Oh iya, iya, boleh, 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 boleh. Itu yang bawahnya, yang nomor 11. 11, oke.
Nah, nah ini, nah ini agak panjang sih kalau pakai rumus. Tapi kalau coba kita langsung cepet, cara cepetnya aja ya. Nah, Boleh-boleh. sebuah fungsi kuadrat memotong sumbu x di A 1,0 dan B 2,0. Jika persamaan kuadrat tersebut melalui titik 0,6, maka persamaan kuadrat tersebut adalah. Berarti fokus kita adalah persamaan kuadrat. Kamu sudah tak kirimi semua materinya toh? Buka Sudah. materi persamaan kuadrat ya. Bahkan kalau kamu butuh banget kamu print. Tak sarankan tuh semua ngeprint sih karena biar gak buka-buka HP-HP atau laptop-laptop lagi biar langsung di buku kan lebih enak ya. Hmm. Iya. Jadi materi-materi ini itu semua udah komplit tak catetin deh. Nah, jadi itu masuk di materi eh, persamaan kuadrat ya, materi persamaan kuadrat. Nah, di sini ada cara merubah titik potong yaitu yang x,0, x,0 dan Iya, kemana? ya, X, Y ya, titik lain. Nah, cara mencari grafik itu cuma ada dua. Itu dari titik potong tadi dua itu dan titik puncak yang diketahui. Nah, karena kita tadi fokusnya titik potong, berarti kita menggunakan rumus ini, ya kan? Heeh. Nah, berarti pakainya Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Ya udah kita masukkan ke situ. Mana tadi? Ini. Nah, berarti apa dek tadi? A Yes, dengan ya Y dulu deh. Oke, Y sama dengan A kali X N. min X1 dikali Y X, eh deh. X min min X. X2 Nah, nah, A kali X min S1 kali X min S2. Mana sih yang XY, mana sih yang S1, S2? Nih, yang X1, yang X2 itu adalah yang titik potongnya itu tadi. Sehingga ini adalah X1 dan ini adalah X2. Sedangkan yang 06 ini adalah 1Y, 1X. Jadi XY. Gitu. Nah, karena itu Y-nya jangan 6 ini kita masukkan. Jadi langkah pertama atau first step-nya itu adalah cari A-nya dulu yang penting. A-nya berapa? Nah, berarti kita cari A-nya dulu. Nah, X-nya berapa, Dek? X-nya 0 Terus X1-nya 1 lanjut. 0 min 2 Nah, sip. Nah, itu dikali, Dek. 6 Dikurangi dulu. min 1 min 2 Nah, berapa kalau dikali? 6 2A Betul. Berarti A-nya berapa, Dek? A-nya 3 Ya, 6 per 2. Berarti A-nya sama dengan 3. Setelah itu kita masukkan ke rumus awal. Dan jangan lupa, tanpa, berarti langkah kedua, masukkan ke rumus awal. Jadi rumus awal A diganti dan XY tidak dirubah. Tetapnya itu saja. Nah, berarti untuk ini Y-nya dan X-nya enggak. Berarti ini sama ini tuh enggak dirubah. Yaitu Y sama dengan 3 kali X min. Berapa? min Satu 1 kali X min. 2 Nah, ya udah tinggal dikerjakan. Berarti berapa? 3X min 3 Tiga X min 3 terus. eh dikali lagi sama 3X min 6. Ya enggak, no. Perkalian itu miliknya semua ini. Kalau kamu udah. Oh, Nah, ini kan semua setara, deh. Ini kali, ini ya kali. oh Ya, iya, berarti iya. kan itu kan bukan 3. Kalau kamu tadi itu gini. X min X1 ditambah X min X2. X min 2. Ini kali ini, kali ini, kali ini. Kamu kan gitu tadi toh? Bukan. Iya, Bentuknya iya. bukan seperti ini. Bentuknya setara. Dia kali semua. Berarti cukup 3 dulu boleh. Ininya dikalikan dulu yuk. Berapa? Ya, X kuadrat Eh, min X ya. min salah nggak? Jadi kan X kuadrat terus ini Oh. min X yang ini min X lagi
Min sama plus 2. X. Oh, min X lagi. Min X-nya Oh, ada min dua. 2X. Nah, min 2X. Jadi diurutkan saja, Dek, kalau bingung. Nah, jadi diurutkan dari ini kali ini, terus ini kali ini. Jadi Iya, min iya. 2X dulu, baru ini kali Min ini. Berarti X. min X Ya, sama plus 2. 2. Nah, berarti tinggal kalikan ke dalam. 3X. Heeh. Min 6X. Min 3X. Plus 6. Ya, tinggal dikurang. 3X kuadrat. Min 3X. Enam min 6 min 3. Oh, min 9. Nah, min 9X plus 6. Atau dari ini tadi kamu boleh selisih dulu ya, Iya, biar iya. nggak bingung. Oke. Nah, jadi jawabannya yang Yang di D. ya. Oke. Udah tau berarti. Nah, paham ya, Dek? Paham, paham. Paham, Alhamdulillah. Nah, nanti kamu bisa lanjutkan soal-soal selanjutnya. Tidak harus sekarang, yang penting bisa menyelesaikan. Nah, yang penting konsisten belajarnya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 12.09 ya. Iya. Gils, gils. Maksudnya kita niat banget ya sampai sepagi ini sudah pagi ya. Sebentar sudah pagi loh. Ya, ya udah nggak apa-apa lah, ini kan demi masa depan kita sendiri. Oke. Oke, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pertemuan hari ini dengan baca doa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari tadi dapat bermanfaat bagi kedepannya dan semoga dipermudah dalam menghadapi ujian tes CPT tanggal sekitar tanggal Juni 2020 nanti dengan lancar, mudah, dan sukses untuk Oke. ujiannya. Min, berdoa mulai. Udah selesai. Kita ambil dokumentasinya dulu ya, Dek. Oke. Oke, bentar. Satu, satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Dek Halika Oktavi atas perkenalan ini. Panggilannya siapa, Dek? Lika atau Panggilannya tuh Lika. Lika kan? Nah, oke, terima kasih ya Dek Lika atas perkenalan ini. Akhirnya kita sudah berteman pertama ya. Akhirnya bisa saling mengenal. Dan nanti kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya sampai selanjutnya sampai terakhir. Semoga pertemuan hari ini bermanfaat. Kalau ada kurang mohon maaf. Saya tutup ya. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Kak, Ya. kira-kira kita bimbel lagi hari apa? Sebenarnya tinggal nyesuaiin itu deh. Yang penting nggak di jadwal kuliah dan kita seling-seling sama anak-anak lain gitu. Jadi nanti kabar-kabaran aja kalau kamu luangnya di hari ini atau besok juga bisa, besoknya lagi bisa. Jadi fleksibel deh. Intinya kamu kan luang terus toh berarti misal tak info, misal kalau siang atau sore gitu berarti bisa toh. Heeh. Jadi nanti info-info aja ya. Nanti coba tak Oke. tak susun jadwalku dulu biar biar tetap gitu ya. Biar biar nggak Kak, bolong. aku mau ya sedikit buat counter aja sih. Jujur aku biar diriku ini tuh biar mau mengerjakan gitu loh. Aku kan lebih ke yang mengerjakannya tuh harus dipaksa. Jadi aku Oh, iya jadi ya. Jadi aku maunya tuh kayak boleh nggak aku tuh kayak minta PR gitu kan buat dikerjain. Seumpama nih besok aku nih mau ngerjain paket 5. Berarti besok bahasnya paket 5 gitu boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Berarti kamu istilahnya minta PR toh. Berarti minta Iya. soal ya. Oke, oke. Iya. Ya, nanti tak kasih ya. Oke, aman, aman. Oke. Siap. Makasih sudah memberikan keresahanmu ya di sana. Jadi ceritakan saja apa. Biar kita saling-saling enak. Terus ya biar tidak ada ini ya. Tidak Iya ada bener Kak. perselisihan antara cara belajar kita. Berarti kan cara Iya. belajar orang masing-masing kan berbeda ya. Ada yang Iya bener. slow, ada yang dipaksa digembleng biar benar-benar berjuangnya itu terasa lebih terasa. Oke, oke. Kalau tutup ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sampai jumpa di Makasih, episode selanjutnya. Kak. Sama-sama. Semangat ya. Ya, selamat malam, Kak. Semangat juga, Kak. Dadah. Dadah, makasih, Kak. Sama-sama. Boleh leave. Hmm, Oke. Kamu leave atau tak remove deh? kakaknya aja deh. Oke, oke. Siap-siap. Wait, remove. Dadah. Oke. Terima kasih guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe. And don't forget to turn notifications back and dan baru aku. Terima kasih buat tonton video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you in the next video. Peace.